Berikut ini akan hadir seorang laki-laki yang mengaku melakukan pesugihan babi ngepet. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Edi. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Pak. Apa yang mau kamu ceritakan kepada kami Pak? Yang saya mau ceritakan ini tentang kesetiaan saya berkorban demi istri saya Pak. Korban bagaimana maksudnya? Ya karena saya saking sayangnya sama istri. Nah, istri itu tidak mau hidup selalu susah. Jadi saya punya teman ngasih jalan, saya diajak ke Cirebon. Ya dengan jalan yang saya alamin tahun yang lalu. Apa itu? Nah, saya dikasih peralatan untuk mencari rezeki yang singkat. Apa peralatannya? Ya peralatannya cuma kain kafan. Yang orang-orang bilang sih katanya ini babi ngepet, tapi dengan alatnya itu kain kafan. Jadi Anda pelihara babi ngepet dengan kain kafan itu sebagai alat atau medianya? Iya betul Pak. Masih disimpan sampai sekarang Pak? Masih Pak. Sudah mendapatkan semua yang Bapak mau? Ya udah sih, tapi kan dengan rasa kecewa yang saya alamin karena itu banyak makan korban Pak. Ada korbannya? Iya. Istri tahu Pak? Ya istri juga cuma sekarang hanya menyesal. Yang korban itu anak saya sendiri sih. Jadi melihara babi ngepet ini istri juga tahu? Ya awal mulanya kan kita berunding Pak. Jadi atas kesepakatan kita berdua. Tapi kan nggak tahu makan korban itu. Jadi setelah makan korban baru ada penyesalan. Menyesal Pak? Iya. Istri juga merasakan hal yang sama? Iya sama ya. Lalu tujuan Bapak datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Ya saya kepengen kembali semula awal dengan walaupun apa adanya, kita cari rezeki yang berkah aja Pak. Kembali ke apa adanya? Iya. Baik, mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkan jawaban dan solusi pada malam hari ini. Dan Bapak bisa menceritakan semuanya ini kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Edi, terlahir tanggal 5 Mei 1972. Dia memiliki kepribadian yang menarik. Namun dia memiliki masalah dengan kepercayaan diri. Saya melihat Edi telah menggadaikan hidupnya kepada sosok siluman. Semua dia lakukan demi harta. Kini dia tengah diselimuti oleh kegelisahan. Saya melihat Edi dikelilingi oleh roh-roh janin dan makhluk-makhluk yang mengintainya dan meneror. Saya akan membantu Edi pada malam hari ini.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Edi, tanggal 5 bulan 5 1972. Pak Edi memelihara babi ngepet dengan kain kafan sebagai medianya dan hal ini diketahui oleh istri. Makan tumbal yaitu anak sendiri yang dikorbankan. Betul, Pak, ya. Lepas semuanya dan kembali ke kehidupan normal. Betul, Pak. Oke, baik. Saya melihat Pak Edi, jadi energinya itu sebenarnya saya lebih ke arah simpati dan kasihan. Itu yang saya lihat di Pak Edi. Tidak ada rasa kebencian di hati Pak Edi sekarang sih sebenarnya saya ngerasa lebih ke arah penyesalan. Itu yang saya rasain dengan energinya. Itu saya ngelihat ada hawa ketakutan di sini di Pak Edinya. Ada banyak hawa ketakutan dan dia pengen balik ke titik nol. Betul ya, Pak. Ada kehadiran arwah gentayangan, sosok anak kecil di sini. Apakah ini anaknya Pak Edi? Yang kamu lihat anak kecilnya ada di sebelah mana, Roy? Sebelah kirinya. Saya belum pernah ambil lilin. Anaknya laki-laki atau perempuan, Pak Edi? Oh, anak saya perempuan 2. Yang dikorbankan? Iya, udah kena semua sih. Dua-duanya? Iya, Dia meninggal merekanya. iya. Saya melihat ada cuma satu arwah gentayangan, sosok perempuan masih kecil sekitar 10 tahun. Iya, nyambut ya. Waktu itu emang masih kecil sih. 10 tahun. Dan saya melihat juga di sini, ya, jujur terus terang sih, saya tidak melihat kejelekan Pak Edi ya. Saya ngerti Pak Edi ngelakuin pesugihan dan menumbalkan anaknya sampai jadi arwah gentayangan tuh. Tapi kok saya ngerasa Pak Edi itu punya karakter yang baik ya. Walaupun saya terlepas dari masa lalunya Pak Edi, itu sih datang ke sini untuk gimana nih caranya biar lepas. Semuanya. Yang kamu lihat, Roy, anak-anak yang kecil tadi kondisinya marah kah, sedih kah, atau apa? Kondisinya bukannya marah atau ingin balas dendam. Mukanya pucat, seram, biru mukanya, bengkak. Penyebab kematian anaknya apa aja ya, kalau saya boleh tahu? Ya, penyebabnya ya setelah saya dapat duit banyak, ya kita berbelanja, nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba katanya pengen bobo begitu Di doang. kasur semua meninggalnya. Iya, Terus apa yang terjadi begitu? ya nggak bangun-bangun. Oh, tidur nggak bangun? Tidur nggak bangun-bangun. Dan bener sampai biru mukanya sampai bengkak. Ya waktu itu sih belum sih. Intinya apa? Setelah saya bawa jalan-jalan ke itu pasar belanja ini itu pulang, pengen tidur katanya capek. Pengen tidur rasanya capek. Iya, setelah tidur itu dibangunin nggak bangun-bangun. Saya ngelihat kalau dari mata batin saya, anaknya sih ada satu perempuan yang serem, mukanya biru, mukanya bengkak dan tapi tidak mengganggu. Tapi saya lihat di penglihatan saya, dia ada di sampingnya Pak Edi. bagian kirinya Pak Edi. Kalau Pak Edi dikasih kesempatan untuk ngobrol sama anaknya, sekarang dia ada di samping kamu, Pak Edi akan menyampaikan pesan apa? Ya, saya cuma menyampaikan pesannya, ya Bapak minta maaf atas kelakuan Bapak yang sudah Bapak alamin. Ya karena itu Bapak juga nggak sengaja, nggak tahu mau jadi korban seperti ini. Waduh, Pak.
sampai ngorbanin anak. Itu kan, Dari awal udah tahu ya konsekuensinya anaknya bakal ditumbalin ya. nah itu dia. Bapak tahu nggak dari awal kalau dengan pesugihan seperti ini Bapak harus ngembalin anak tuh, Bapak tahu nggak? Sebelumnya saya nggak tahu, tapi ya ini temen ngasih sarannya begini gini, katanya nggak ada korban, tapi ternyata yang selama saya jalanin itu yaitu korbannya anak saya sendiri. Dia cuma ikut temannya aja tanpa tahu konsekuensinya ya, Roy. Iya, jadi tanpa tahu konsekuensinya jadinya malah anaknya ditumbalin. Saya ngeliat serem-serem ada yang ini. Astagfirullahaladzim. Semuanya tiga-tiganya matinya caranya meninggalnya berbeda-beda ya. Iya berbeda-beda ya. Yang satu tidur, kemudian tidak bernafas kembali. Iya. Kemudian yang kedua ada apa lagi yang saya kok lihat ada peristiwa yang kematian tragis gitu ya. Betul Pak. Gimana kejadiannya Pak? Oh jatuh dari motor, Nah iya bonceng. itu. Langsung meninggal di tempat. Iya. Ya, kalau Kondisi badan dan kepala hancur semuanya. iya. Ini makanya kenapa kamu gambar ada darahnya ya, Roy? Betul sekali. Ini makanya setiap kali saya punya vision ya, itu yang saya lihat berdasarkan kejadian. Ada satu kematian tragis anaknya loh, kasihan banget sampai pisah gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Jadi makanya tadi saya mendengar kecelakaan motor, kemudian langsung meninggal di tempatan. Iya betul Pak. Itu dia yang saya lihat. Arwahnya masih datang dan pergi. Bahkan hari ini pun saya ngerasa arwahnya ada hilang, sup, sini, terus nggak ada di sini, terus hilang. Nggak stay di satu tempat gitu, nggak berdiri di satu tempat gitu. Dia muncul Bergerak terus. Oh iya bergerak terus tuh. Aduh, alah. Kalau semakin ini saya bergerak kenceng, artinya arwahnya semakin ngelilingi kita lebih cepat. Tapi kalau ini mati dan padam, berarti kita nggak digangguin. Ini jadi parameter saya buat si Pak Edi. Itu geraknya kenceng artinya. Iya. Ada sesuatu yang datang di area meja bundar ini. Harus menumbalkan anak Bapak sendiri. Itu tanggapan Bapak gimana tuh? Apa rasanya Pak? Ya penyesalan yang sangat dalam. Jadi saya ngomong sama istri, mau nggak mau harus berhenti. Ya kita bekerja apa adanya. Jadi rezeki yang kita dapat hari ini ya kita syukuri, nikmatin. Tapi Bapak tetap tumbalkan. Bukan maunya setelah terjadi kehilangan anak. Waktu Bapak tahu pertama kali harus menumbalkan anak, inget nggak kapan? Itu nggak kepikiran Pak. Jadi yang setahu saya cuma cari duit, Jadi- nggak tahu Nggak tahu itu tumbal. anak jadi korban, itu nggak tahu. Kejadian gitu aja meninggal dan dia baru tahu sekarang bahwa itu Ternyata ditumbalkan. tumbal. Iya. Nggak tahu sebenarnya konsekuensinya sebenarnya ya. Ih, kepala aku tuh. Di satu hal, jadi kematiannya satu persatu saya urutkan ya. Meninggal tidur, Iya, kemudian meninggal kecelakaan motor di tempat tewas, iya. dan satu lagi seperti apa?